Halo boys, selamat datang kembali di AI News. Dan di sini kita langsung aja masuk ke dalam news mingguan yang cukup lumayan menggelitik ya untuk minggu ini. So kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah Take-Two, dimana dia itu menyematkan atau diam-diam ngambilin data kita ya. Dan ini sangat bahaya. Seperti yang kita tahu biasanya kalau misalnya ada siapa ke-hack atau bagaimana ke-hack, biasanya itu diakses melalui cookie ya, melalui data-data atau bekas data yang kita sedang lakuin. Nah ini yang bahaya. Jadi Take-Two itu ngambil data-data mengenai contact information, komersial, billing, device, dan juga lain-lain. Ini sangat bahaya sekali. Dengan model-modelan semacam game-gamenya dia. Dan gamenya itu cukup banyak ya. Bisa GTA, bisa Borderlands, bisa kayak yang basket NBA, Mafia. Jadi sangat bahaya sekali untuk game-game Take-Two yang kalian mainin teman-teman. Dan kalau bisa sih nggak usah main game-gamenya dulu. Dan kalau sampai ini berlanjut ya mungkin aku pun tidak akan main GTA 6 ya. Bahaya ya. Mosok ya aku membahayakan segala sesuatu yang ada hubungan dengan data-dataku hanya untuk main sebuah game. Kalau pengen main game kayaknya amannya di konsol ya. Ambil PS5 kali. Mungkin akan lebih aman jauh dibandingkan main di PC teman-teman ya. Jadi gimana pendapat kalian mengenai Take-Two yang ambil data-data kalian? Kalau aku sih membahayakan kalau buatku. Oke, next yang kedua adalah mengenai selipan ini akan Nintendo Switch 2 ya, dimana ya semingguan ini kan Indonesia dapat tuh Switch 2. Banyak sekali toko-toko yang jual, tetapi sudah ada yang menjual CFW. Dan CFW-nya ini betul-betul unik dan memang bisa dipakai. Jadi sangat-sangat wow ya buatku ya. Ini mungkin menjadi sebuah solusi di mana kalian nggak pengen beli game-gamenya tapi pengen main-main ya. Ketimbang nambah 10-20 USD tiap game untuk perkembangan yang enggak signifikan, mending CFW nggak sih? Nah, meskipun device-nya agak mahal tetapi kita nggak usah beli game-gamenya mahal-mahal sih teman-teman. Jadi gimana pendapat kalian? Yang katanya Nintendo itu anti kebobolan, bakal nge-ban device tapi malah gampang dibobol. Gak jelas Nintendo. Dan kita ada info lain mengenai kegagalan Mind's Eye ya, dimana Mind's Eye ini flop. Yang dulu katanya mantan pembuat GTA lah, atau apalah, atau Legend lah, begitulah, beginilah, begono lah. Gagal asem, dia nggak bisa eksekusi Mind's Eye dan kemudian flop dengan penjualan yang kecil, kemudian banyaknya bug yang awalnya kelihatannya open world jadi tidak open world, kemudian bahkan di PS mengadakan refund ya, seperti masa-masa Cyberpunk 2077. Jadi ini sangat-sangat gagal. Nah makanya itu kita nggak bisa mengandalkan sebuah nama, kita nggak bisa percayakan sebuah nama sebelum melihat hasilnya teman-teman. Misalnya kayak dulu katanya disebut sebagai pembuat COD, buktinya Concord tutup kan gitu ya. Ya udah, gimana pendapat kalian, sudah main Mind's Eye enggak ya? Kalau aku enggak sih. Untungnya enggak ya, enggak main Mind's Eye guys. Bahaya nih game. Oke, nextnya adalah mengenai The Outer Worlds 2 ya, mengenai kapitalisme yang dijual 80 USD. Dan lucunya katanya developernya tidak tahu menahu. Jadi ini istilahnya publishernya nih yang jual 80 USD yang dinilai cukup mahal dan kapitalisme banget teman-teman. Ya ini sebetulnya hal yang biasa ya. Cuman ya kita sudah tahu yang memulai api ini siapa teman-teman. Cuman ya sudahlah, kalau buatku kalau emang nggak suka nggak usah beli. Ngapain kita pusing-pusing dengan adanya hal-hal yang begitu ya guys ya. Kalau kalian gimana? Kalian main game ini gak sih? Aku enggak ya, kayak gak minat gitu loh sama gamenya. Oke, nextnya mengenai ada hubungannya mungkin ya. Ini adalah Xbox yang
kelihatannya diam-diam dia menjual gamenya dia itu all digital ya. Jadi kalau misalnya di konsol lain mungkin ada fisiknya, tapi kalau untuk di Xbox itu kayak lebih dialihkan ke digital. Ya ini penting nggak penting ya, cuman emang kayaknya bakal semua shifting ya, melihat Nintendo yang fisik tapi nggak fisik gitu ya. Lama-lama kan akan menuju ke digital dengan alasan kayak oh ini nggak cukup, itu nggak cukup ya, jadi kayak download full ya gitu. Nggak jelas sih, dikasih key code dalam fisik sih itu nggak jelas. Lama-lama semuanya akan ganti ke digital. Mending sih digital only aja kalau gitu, nggak usah jual-jual fisik sih kalau buatku ya. Jadi gitu sih, nggak penting ya, cuman ya kalian gimana, kalian lebih suka untuk digital atau fisik teman-teman? Ya mungkin lebih banyak yang suka fisik ya, supaya bisa dijual ulang. Oke, next kita ada di game namanya The Cube ya. The Cube ini dinilai sangat-sangat menjual sekali tubuh-tubuh wanita, dimana banyak sekali desain-desain yang menggoda kalau aku bilang. Jadi ya gimana ya, tipikal game kayak gini kan mencoba untuk laku ya, dan salah satu hal yang laku adalah menjual yang beginian. Dan nanti habis ini juga ada game yang sejenis tapi emang sudah sukses gitu ya. Ya gak jelas juga, gamenya juga tidak begitu aku minati, tetapi ya pasti ada yang main lah teman-teman ya, pasti ada yang suka teman-teman dengan banyaknya wanita-wanita yang bisa dijadikan sebuah bahan yang imajinasi yang sangat baik pastinya buat kalian yang main. Ya begitulah mengenai The Cube. Bagaimana guys, kalian main The Cube emang pengen main atau emang lihat wanitanya? Gitu ya. Selanjutnya ada mengenai sebuah game namanya Wu-Tang ya. Nah, di sini Wu-Tang itu kalau dilihat-lihat ternyata dia menggunakan jasa Sweet Baby Inc ya. Jadi kalau kalian tahu ada namanya Sweet Baby Inc, dan dia itu adalah semacam company atau penasihat yang membuat kegaduhan mulai tahun-tahun lalu ya, utamanya ya mengenai woke dan tidak woke. Itu bahaya banget. Dan game ini sudah sangat-sangat dikenali menjadi Sweet Baby Inc Detected. Wah, ini gimana nih? Apakah tidak membeli adalah pilihan yang tepat untuk men-stop Sweet Baby Inc? I don't know. Tapi banyak yang sudah sukses ya dengan men-stopnya itu tidak beli gamenya. Jadi gimana guys? Wu-Tang, aku sih nggak minat, nggak pengen tahu juga. Tapi siapa tahu kalian emang pengen kan main game yang woke. Oke, and the last kita masuk ke dalam Stellar Blade yang dia ada di PC, tetapi dia sangat sukses untuk launchingnya, dimana ini menjadi salah satu title Sony yang paling sukses. Kenapa? Pemainnya 2 kali lipat Ghost of Tsushima maupun 2 kali lipat lebih God of War yang awal ya, bukan yang kedua. Jadi wah gila sih. Peaknya kalau nggak salah di atas 180k pemainnya. Dan ini membungkap ya mengenai Velgar dan lain-lain, mengenai game-game woke, dimana banyak sekali yang komen bahwa sebuah game itu tidak boleh menampilkan hal-hal wanita yang seperti ini. Dan kenyataannya dibungkam dengan laku, dan bahkan kalau kalian lihat ya, untuk saat ini aku membuat video, dia masuk ke dalam top sell di Steam. Jadi ini adalah top yang paling diminati oleh pemain-pemain yang jomblo kayak kalian guys. Jadi ya aku sudah main gamenya bagus banget, portingannya oke banget, nggak ada nge-lag, nggak ada force close dan kawan-kawannya. Everything is good dan aku suka banget teman-teman dengan kisahnya juga ya, lumayan lah. Meskipun ini sebetulnya di PS5 sudah, cuman aku kan nggak nonton dan nggak main di PS5, jadi aku nggak tahu. Dan oke sih mengenai Adam dan Hawa begitu ya. Ya boleh lah mengenai game ini, dan gila sih untuk modnya juga banyak. Shift Up udah sukses dengan Nike-nya, dengan yang ini di PS, lanjut di PC, gila sih. Gimana ya nanti ya Project Witch ya selanjutnya ya, atau mungkin sequelnya yang kedua ini, wah ini bakal ditunggu. Dan kayaknya sih bakal eksklusif dulu sih di PS sih kalau dugaanku. Ya mungkin begitu teman-teman ya mengenai news-news yang ada di minggu ini. Cukup menggelitik soalnya emang ada yang utama itu ada di Shift Up,
dan juga di Take-Two ya, yang sangat-sangat tidak kita duga memakai data kita untuk takutnya disalahgunakan, dijual dan lain-lain sehingga banyak yang kehack. Jadi ya begitu aja teman-teman ya. So sekilas dulu mengenai news minggu ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai news selanjutnya. God bless you dan bye bye.